Pemirsa, banjir yang melanda wilayah Kabupaten Pati dan Kudus, Jawa Tengah hingga saat ini masih belum surut. Banjir di Pati bahkan kembali meninggi padahal sebelumnya sudah sempat surut. Bencana banjir masih terus merendam pemukiman di Desa Minto Basuki, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati. Walau sempat surut, namun hujan deras yang kembali mengguyur wilayah Pati sejak Senin lalu membuat debit Sungai Juwana dan Sungai Sim kembali meningkat, meluap dan banjir kembali naik. Banjir dengan ketinggian antara 30 hingga lebih dari 1 meter ini menghambat berbagai aktivitas warga. Berdasarkan data BPBD Kabupaten Pati, banjir masih merendam 57 desa yang tersebar di 7 kecamatan. Wilayah terdampak terparah adalah Kecamatan Juwana, Jakenan, Gabus, Sukolilo, dan Duku Seti. Banjir yang bertahan selama hampir 2 pekan lebih di Kabupaten Kudus masih menggenangi pemukiman di Desa Karangrowo, Kecamatan Undaan. Akibat terlalu lama terendam, jalan kampung yang menjadi akses utama warga kini warnanya menjadi hijau karena lumut. Kondisi ini membuat jalan menjadi licin dan dapat membahayakan warga karena rawan terpeleset. Banjir berkepanjangan ini telah mengganggu berbagai aktivitas warga, bahkan tidak sedikit warga yang terpaksa menghentikan usahanya. Bersama banjir di wilayah Jawa Tengah yang rutin terjadi setiap tahun tidak lagi semata-mata disebabkan curah hujan tinggi, melainkan karena perubahan daya dukung lingkungan yang membuat bencana sulit untuk dihindari. Sudah 2 pekan lebih banjir belum juga surut, diantaranya di Pati, Kudus, dan juga Demak, Jawa Tengah. Berikut kami paparkan data selengkapnya untuk Anda pemirsa. Kita ke banjir Pati terlebih dahulu. Jadi kondisi banjir di Kabupaten Pati, Jawa Tengah menunjukkan perkembangan yang positif. BPBD Kabupaten Pati juga mencatat jumlah desa terdampak banjir ini mulai berkurang seiring dengan menurunnya intensitas hujan dalam beberapa hari terakhir. Dari sebelumnya mencapai 136 desa di 12 kecamatan. Kini pemirsa jumlahnya menurun begitu ya, yang terdampak berkurang menjadi 58 desa yang tersebar di 7 kecamatan. Nah, banjir ini pertama kali melanda pada 9 Januari 2026. Artinya ini sudah 2 pekan lebih. Adapun sebaran desa terdampak saat ini meliputi Kecamatan Pati, kemudian juga ada Kecamatan Juwana di 17 desa, atau berkurang dari sebelumnya 23 desa. Kemudian Kecamatan Kayen, ini 5 desa, Kecamatan Jakenan 8 desa, Kecamatan Sukolilo 3 desa, Kecamatan Duku Seti 5 desa, serta Kecamatan Gabus ada sebanyak 13 desa. Nah, lalu bagaimana dampak banjir di Pati, Jawa Tengah ini? Jadi pemirsa, jumlah rumah terdampak banjir di Pati ini tercatat mencapai 6.883 rumah dengan total ada 9.170 kepala keluarga atau sekitar 25.698 jiwa. Nah, untuk jumlah pengungsi, BPBD mencatat sebanyak 562 kepala keluarga atau 1.335 jiwa yang tersebar di sejumlah tempat pengungsian maupun mengungsi ke rumah kerabat mereka yang tidak terdampak banjir. Sementara itu pemirsa, periode tanggap darurat bencana ini tahap kedua berlaku mulai 24 Januari hingga 6 Februari 2026 mendatang setelah masa sebelumnya ini berakhir pada 23 Januari 2026. Jadi perpanjangan ini alasannya karena Kabupaten Pati ini masih terdampak banjir dan tanah longsor di beberapa wilayah. Nah, lalu banjir juga terjadi di Demak, bukan hanya Pati saja pemirsa. Kita lihat di Demak seperti apa. Jadi banjir ini masih menggenangi sejumlah desa di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Ini sejak pekan pertama Januari 2026 berdasarkan data dari BPBD Demak pemirsa bahwa banjir terjadi di Kecamatan Sayung, kemudian Kecamatan Demak, kemudian juga Kecamatan Embonang dan juga Kecamatan Karangtengah. Nah, wilayah terdampak banjir ini mencakup ada 6 desa di 4 kecamatan. Sementara itu langkah-langkah penanganan ini masih terus dilakukan untuk mengurangi dampak banjir agar air ini dapat segera surut. Seperti pompanisasi dan juga pembersihan saluran irigasi di sana. Kemudian juga terdapat 2.118 rumah yang saat ini masih terendam banjir. Tentu data ini masih terus bergulir pemirsa sampai dengan hari ini. Dan juga 9.112 warga yang terdampak. Sementara itu banjir di Kudus juga terjadi, berikut datanya pemirsa.
Data dari BPBD Kabupaten Kudus masih ada 8 desa di 3 kecamatan yang masih tergenang banjir. Jadi sebanyak 7.164 warga di 2.264 kepala keluarga ini masih terdampak bencana banjir tersebut. Nah, cuaca ekstrim yang melanda Kabupaten Kudus, Jawa Tengah sejak 9 Januari 2026 ini mengakibatkan banjir dan tanah longsor hingga menyebabkan warga terdampak itu harus mengungsi. Nah, banjir akibat luapan Sungai Juana ini tak kunjung surut, mirsa, meski telah berlangsung 2 pekan lebih. Sebetulnya apa sih yang menjadi penyebab banjir rutin tahunan di Jawa Tengah dan sulit sekali untuk surut? Kita ke grafis berikutnya. Jadi menurut Deputi Direktur Walhi Jawa Tengah, Nurholis, bahwa bencana banjir yang terjadi di Jawa Tengah itu tidak dapat dipahami semata sebagai fenomena alam saja, tetapi juga sebagai manifestasi dari kegagalan tata ruang dalam menjaga keseimbangan daya dukung dan juga daya tampung lingkungan. Jadi banyak terjadi alih fungsi lahan produktif dan juga kawasan dengan fungsi resapan air ini beralih fungsi pemirsa menjadi kawasan pertambangan dan juga industri. Padahal kita tahu aktivitas pertambangan yang ekstraktif itu dianggap berkontribusi langsung terhadap hilangnya tutupan vegetasi, kemudian juga perubahan kontur lahan dan percepatan erosi di kawasan hulu serta sedimentasi sungai yang pada akhirnya meningkatkan risiko banjir dan juga longsor. Lalu bagaimana penanganan banjir di Jawa Tengah saat ini dan apa solusi jangka panjangnya? Jadi pemirsa, penanganan banjir menurut Pemprov Jawa Tengah bersama dengan BNPB ini menyiapkan strategi penanganan banjir dalam 2 tahap. Untuk jangka pendek ini melakukan operasi modifikasi cuaca guna menekan curah hujan. Sementara untuk jangka menengah hingga panjang, solusi ini difokuskan pada normalisasi sungai termasuk salah satunya daerah aliran Sungai Juana. Jadi modifikasi cuaca itu diharapkan untuk mampu mengurangi intensitas hujan sehingga debit air yang masuk ke sungai dan wilayah pemukiman itu bisa ditekan sekaligus untuk mencegah banjir itu semakin meluas. Nah, selain itu BNPB juga memastikan seluruh kebutuhan dasar pengungsi banjir di Jawa Tengah itu tetap terpenuhi mulai dari makanan, air bersih, pakaian dan juga hunian sementara hingga perlengkapan kebersihannya. Sementara itu menurut Walhi Jawa Tengah, pemerintah itu diharapkan segera untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan tata ruang dan juga perizinan, khususnya yang mendorong model pembangunan yang berbasis ekonomi ekstraktif di kawasan hulu dan daerah tangkapan air termasuk untuk menghentikan dan membatasi proyek-proyek serta izin usaha yang cenderung merusak hutan, daerah aliran sungai atau DAS, dan ekosistem penyangga banjir. Kita harapkan saja pemirsa segala upaya penanganan yang dilakukan ini tepat sasaran dan juga proporsional agar tentunya banjir segera surut dan tidak kembali berulang rutin setiap tahunnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.